Film ini dibuka dengan memperkenalkannya seorang pria bernama Bob. Dia adalah bartender di sebuah bar kecil yang terlihat biasa-biasa saja di lingkungan kota. Tapi ternyata bar tempat Bob bekerja menyimpan rahasia besar. Bar itu dikenal sebagai drop bar, yaitu tempat di mana para mafia menitipkan uang hasil kejahatan mereka. Karena uang itu nggak bisa ditaruh di bank, maka setiap malam uang tersebut ditaruh sementara di bar, lalu diambil kembali oleh orang suruhan mafia. Masalahnya, pemilik bar nggak pernah tahu kapan tempat mereka akan dijadikan drop bar, karena semua keputusan diatur sepenuhnya oleh para mafia. You never know up front when your bar becomes a drop bar. Suatu malam, Bob melayani sekelompok orang yang sedang mengenang kematian seorang teman lama mereka yang meninggal secara misterius 10 tahun yang lalu. Karena merasa simpati, Bob menawarkan satu putaran minuman secara gratis. Tapi aksinya itu langsung ditegur oleh manajer bar yang tak lain adalah sepupunya sendiri bernama Map. Map mengingatkannya bahwa mereka sedang menjalankan bisnis, bukan kegiatan amal. Terlebih lagi, bar itu milik mafia dan mereka nggak boleh sembarangan bertindak. Keesokan harinya, Bob pergi ke gereja. Walaupun kesehariannya dekat dengan dunia bar dan mafia, Bob tetap menjaga sisi rohaninya. Malam harinya, saat berjalan pulang, ia mendengar suara rintihan dari tong sampah. Setelah dicek, ternyata ada seekor anak anjing yang terluka dan ditinggalkan di sana. Tak lama, pemilik rumah, yaitu seorang wanita bernama Nadia, keluar dan melihat Bob sedang berada di halamannya. Awalnya dia curiga, tapi setelah Bob menjelaskan soal anak anjing itu, Nadia akhirnya percaya. Ia memeriksa identitas Bob dan memotret wajahnya untuk berjaga-jaga, lalu mengatakan bahwa dia pernah bekerja di unit penyelamatan hewan. Karena Bob ragu bisa merawat anjing itu, mereka sepakat Nadia yang akan mengasuhnya selama 2 hari. Please, just a couple days, I'll come back. Thank you. Saturday. Malam berikutnya, 2 orang pria merampok bar tersebut. Mereka tidak tahu bahwa tempat itu adalah bagian dari jalur uang mafia. Saat hampir tutup, mereka masuk dan menodongkan senjata ke Bob dan si Map. Mereka memaksa Map mengumpulkan semua uang yang ada dan memasukkannya ke dalam tas. Map mencoba memperingatkan bahwa uang itu bukan milik mereka, tapi milik orang-orang yang sangat berbahaya. Sayangnya, kedua perampok itu tidak peduli. Dalam situasi tegang itu, Bob sempat memperhatikan bahwa salah satu dari mereka mengenakan jam tangan yang rusak. Setelah mendapatkan uangnya, para perampok kemudian kabur dan meninggalkan petugas bar yang telah dipukuli. Tak lama setelah itu, polisi pun datang. Detektif Torres yang memimpin penyelidikan mengenali Bob sebagai orang yang juga sering terlihat di gereja. Saat ditanya, Bob tidak bisa mengenali wajah perampok karena mereka memakai penutup wajah, tapi ia menyebut soal jam tangan rusak yang dikenakan salah satu pelaku. Yeah, that's right. It says 6:15. You the bartender here? Yeah. How much did they take you for? Well, whatever was in the register. Setelah polisi pergi, Map memarahi Bob karena sudah membocorkan informasi soal jam tangan tersebut. Ia khawatir bahwa para mafia akan menganggap mereka ikut terlibat karena jumlahnya uang yang dicuri itu cukup besar, yaitu $5.000. Keesokan harinya, Bob kembali ke rumah Nadia untuk mengambil anak anjing itu. Tapi karena dia merasa belum siap, akhirnya Bob meminta Nadia untuk menemaninya membeli perlengkapan untuk merawat anjing tersebut. Mereka menamai anak anjing itu sebagai Rocco. He likes it. Sejak saat itu, hubungan mereka pun mulai semakin dekat. Tapi tanpa mereka sadari, seorang pria misterius bernama Eric sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, saat Bob dan Map sedang membersihkan salju di belakang bar, tiba-tiba datang sebuah mobil yang membawa rombongan para mafia. Di antara mereka ada Kopka Umarov, yaitu bos besar sekaligus pemilik asli dari bar tersebut. Kopka mencurigai bahwa salah satu dari orang dalam mereka mungkin terlibat dalam perampokan itu.
Tapi karena para perampok menutupi wajah mereka, tidak ada yang bisa memastikan identitasnya. You know this guy? No. But I know this guy. Kopka memarahi Bob dan Map untuk menemukan kembali uang yang dicuri. Tapi Map curiga. Ia merasa perintah itu adalah semacam jebakan. Kalau mereka berhasil menemukan uangnya, justru bisa saja mereka dituduh terlibat dalam perampokan. Artinya mereka sedang dipaksa masuk ke dalam lingkaran yang lebih berbahaya. Find my fucking money, eh? If we knew where the money was, that would mean that we knew who robbed us, which would mean we were in on it, which means they would shoot us right in the fucking face. Sementara itu, Detektif Torres mendiskusikan kasus itu dengan rekannya, mengungkapkan bahwa Bar Map telah berada di bawah kendali mafia sejak diambil alih oleh ayah Kopka, yaitu Papa Umarov. Torres curiga bahwa Kopka mungkin telah mengatur perampokan itu sendiri untuk menggulingkan operasi ayahnya, meskipun Papa tetap tak tersentuh. Secara diam-diam, Map bertemu dengan Pitts, yaitu salah satu perampok, dan terungkaplah bahwa Map lah yang merencanakan perampokan tersebut. Map marah karena Pitts memukuli penjaga bar yang membawa perhatian polisi dan memintanya untuk menghancurkan jam tangan rusak itu. Keep your head down. Stay here. We don't want to be seen together, remember? Keesokan paginya, Bob bermain dengan rokok di taman tempat Nadia menawarkan untuk membantu merawat anjing itu karena jam kerjanya telah dikurangi. Bob dengan senang hati menerimanya. Setelah dia pergi, Eric mendekati Bob, memberikan komentar singkat tentang anjing itu dan pergi begitu saja, membuat Bob curiga. Di rumah, Bob menemukan Eric di pintunya, bersikeras bahwa rokok adalah anjing miliknya dan bahkan menunjukkan nomor chip sebagai bukti. Namun Bob menolak untuk mengembalikan rokok mengingat perlakuan buruk Eric terhadapnya. Eric kemudian mengancam akan melaporkannya atas kekerasan terhadap hewan dan mengambil payung Bob sebelum pergi. You got my dog. Kemudian Bob bertemu dengan Nadia di kafe, di mana dia menghargai sikap hormat Bob, mengungkapkan bahwa bekas luka di lehernya berasal dari kecelakaan saat menggunakan alat pengupas kentang dalam kondisi mabuk narkoboy. Percakapan mereka kemudian terputus saat mereka diminta pergi karena membawa anjing. Kembali ke bar, Map menyatakan kekhawatirannya bahwa Eric sedang mengikuti Bob. Saat mereka membuang sampah di belakang bar, mereka menemukan kantong plastik berisikan uang berdarah dan tangan terpotong yang masih mengenakan jam tangan dan jelas milik salah satu perampok. Bob membungkus tangan itu dengan hati-hati dan Map memperhatikan bahwa Bob melakukannya dengan sangat ahli. Like you've done it 1,000 times. Tiba-tiba Eric masuk ke bar, menyapa Bob dan menyebut Nadia. Bob menjelaskan kepada Map bahwa Eric mengklaim kepemilikan atas rokok. Map menjadi lebih cemas dan mengungkapkan bahwa Eric diduga telah membunuh seorang pria bernama Richie 10 tahun yang lalu, di mana itu adalah orang yang dikenang oleh para pelanggan bar di awal film. Been in the joint a couple times. The guy who says he killed Richie Whelan. He's fucking squashed that guy. So you watch that fucking kid. Eric sendiri memiliki sejarah kriminal panjang, di mana dia pernah dipenjara dan dirawat di rumah sakit jiwa serta sangat berbahaya. Namun Bob tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Malam itu Bob membuang tangan ke laut. Ketika Detektif Torres datang, ia bertanya tentang Eric, mengatakan bahwa Eric mungkin terhubung dengan hilangnya Richie. Bob menyangkal mengenalnya. We haven't caught them yet. Nah, you think this guy maybe robbed the bar? Richie Whelan. I'm hearing here and there that this guy got something to do with the Whelan disappearance. Really good looking dog. Kemudian Bob bertanya kepada Nadia apakah dia mengenal Eric. Nadia kemudian marah dan segera pergi. So you don't know him? No, I don't know him, no. Funny. That's funny because the way you said it, I figured. I don't need this shit, okay? I don't know. I ate on my ass about it. You're just arguing with me to argue with me. Wait. No, wait. Don't you fucking touch me.
Malam itu, Kopka bertemu mereka di bar untuk mengambil uang dan memberitahu bahwa bar mereka akan digunakan sebagai tempat drop pada malam Super Bowl. Nadia kemudian meminta maaf kepada Bob, mengakui bahwa dia dulu pernah berpacaran dengan Eric yang ternyata adalah sosok kasar dan berbahaya. Ia juga memperingatkan Bob bahwa Eric adalah pembunuh Richie, tapi Bob yang sudah tahu tidak terkejut. Meski mereka semakin dekat, Bob menolak untuk bersikap romantis, hanya mengantar Nadia pulang. Di rumah, Bob menemukan payung Eric di dalam kandang rokok, tanda bahwa Eric telah masuk ke rumahnya. Sementara itu, Maap menjemput Pitts, berpura-pura membutuhkan bantuan. Pitts waspada karena kematian saudaranya baru-baru ini, tetapi Maap meyakinkannya bahwa tidak ada bahaya. Namun setelah Pitts masuk ke dalam mobil, Maap menabraknya dan mengganti kendaraan. Well, look, what we got here is a risk versus reward kind of thing now. Don't make any fucking jokes. Last time anybody saw my brother alive, he got into a car with... You didn't close it. I closed that fucking thing. Not very well. Kini jelas bahwa Maap telah membunuh saudara Pitts dan meninggalkan tangan itu untuk Bob ditemukan, menyusun rencana agar Pitts dan Bob mengira Kopka adalah pelakunya. Maap kemudian bertemu Eric di restoran dan berbohong dengan mengatakan bahwa Bob takut padanya. Dia menyarankan agar mereka melibatkan Eric dalam perampokan saat Super Bowl untuk menyenangkan semua pihak. And now you want it back. Beat the crap out of it and you put it in the garbage can. I felt bad about it. When you came into the bar the other night, you made my cousin a little. You don't see that often. Are you fucking with me? Me? Yeah. No. I think there's a way that you and I can sort that out and both be happy. Torres yang menggali lebih dalam memperoleh catatan psikologis Eric menemukan informasi yang sangat mengejutkan. Well, I'll be damned. What? Not what you were expecting? Sementara itu, Bob mengunjungi Eric dan menolak mengembalikan rokok. Eric menuntut $10.000 sebagai tebusan, di mana itu adalah sebuah rencana yang sebelumnya telah Maap sampaikan kepada Pitts. Bob yang tenang tidak bereaksi dengan kekerasan. Just get my money, 10 a.m. your place, all right? Remember what I did to Richie Whelan? Yeah. Maap kemudian mengunjungi Bob, mengaku bahwa dia tidak akan hadir di bar pada malam Super Bowl karena sakit, tapi Bob mencurigai dia sedang merencanakan sesuatu. Bob mengambil uang tabungannya dan menaruhnya bersama pistol ke dalam laci bar. Malam itu, Eric membobol rumah Nadia dan memaksanya datang untuk ke bar. Di bar, saat Bob menerima uang dari para mafia, ia terkejut melihat Nadia bersama Eric. Sementara itu, Maap melapisi bagasi mobilnya dengan plastik, menunjukkan bahwa dia siap untuk pertumpahan darah. Eric kemudian masuk ke bar dan Bob menyerahkan uang $10.000 yang telah disiapkan. Namun kemudian Eric mengungkapkan niatnya sebenarnya, di mana ia mengincar uang milik mafia yang disimpan di dalam brankas bar yang terbuka secara otomatis tanpa suara selama 90 detik pada interval tertentu. Saat itulah Bob menyadari segalanya, di mana cerita tentang $10.000 itu hanyalah sebuah kedok dan semua ini adalah rencana Maap sejak awal yang ingin mengambil uang mafia. Eric bertanya seberapa berharganya Nadia bagi Bob dan berpura-pura menanyakan keberadaan Maap. Bob memanfaatkan kesempatan itu untuk menceritakan kisah kelam, di mana 10 tahun lalu saat Maap berhutang judi kepada seorang pria, Maap menang besar di kasino dan membayar semua hutangnya. Tapi meskipun Maap sudah membayar hutangnya, pria tersebut terus-menerus datang ke bar meminta uangnya sambil melakukan ancaman. Bob yang muak kemudian mengeksekusi pria tersebut tanpa ada yang mengetahui. Bob menembaknya 2 kali di wajah, mengkutilasi tubuhnya dan menyimpannya di tangki bawah tanah bar. Dan yang mengejutkan, pria itu adalah Richie. Padahal menurut rumor bahwa Eric lah yang telah menghabisinya. My sweet cousin Marv, you know, but he helped you kill Richie Whelan, right? I killed Richie Whelan, all right? Sure you did. Fucking punk. Karena sudah muak, Bob kemudian menghabisi Eric juga.
Di balik sikap lembutnya, Bob ternyata adalah pembunuh berdarah dingin. Dia memperingatkan Nadia bahwa orang seperti Eric akan terus kembali dan harus dihilangkan. Todd, you embarrass me. Can I? Why not? But no, you'll think I'll talk. I won't talk, Bob. I know you won't. Go on now. Nadia kemudian pergi, ketakutan tetapi selamat. Eric menerima panggilan dari Map, tetapi Bob tidak mengatakan sepatah kata pun, di mana dia tahu kini bahwa Map adalah dalangnya. Bob kemudian memotong-motong tubuh Eric dan kemudian membungkusnya. Orang-orang Kopka kemudian datang, mengambil uang dan bagian tubuh Eric, lalu menawarkan Bob untuk mengelola bar sepenuhnya, mengakui bahwa mereka sudah tahu bahwa Map mengkhianati mereka dan telah menyingkirkannya. Speaking of friends, your cousin Marv. So I was trying to take my money. You and your druggy friends leave my money alone, and I'll pay you a ticket to a nice quiet place. You fit? Yeah. And to break his legs, but he fit fine. Take down his name, put up yours. Bob's Bar. Get some rest, eh? Good night. Keesokan harinya, Detektif Torres kembali melaporkan kematian Map dan hilangnya Eric. Catatan polisi kemudian menunjukkan bahwa Eric berada di rumah sakit jiwa saat Richie menghilang, jadi mustahil dia terlibat. Torres dengan halus mengisyaratkan kecurigaannya kepada Bob. Eric D, he was in this bar, Super Bowl Sunday. You don't see anything? He took credit for the Whelan hit because nobody else wanted to. We thought it would help his street cred. He didn't kill Whelan. It's just this is the last place he was ever seen, and then just like Richie Whelan. No one ever sees you coming, do they, Bob? Sore harinya, Bob mengunjungi Nadia dan meminta maaf karena melibatkannya, meminta Nadia untuk melarang dirinya menemui lagi. Namun, Nadia justru mengajak Bob untuk pergi bersamanya dan ingin menikah. I know that meant stay away, but you didn't say. Let me go and get my jacket. Yeah? Tamat! Di balik wajah yang tenang dan kehidupan yang tampak biasa, terkadang tersembunyi masa lalu kelam dan pilihan-pilihan yang lahir dari tekanan, keputusasaan, atau rasa loyalitas yang salah arah. Film ini menunjukkan bahwa dalam dunia yang dikuasai oleh kekerasan, kejahatan, dan ketidakpercayaan, tidak ada yang benar-benar bersih atau sepenuhnya bersalah, di mana semua orang menyimpan suatu rahasia. Bob yang terlihat sebagai pria pendiam dan penuh kasih sayang, ternyata menyimpan sisi gelap yang hanya muncul ketika ia dipaksa untuk melindungi dirinya dan orang-orang yang ia sayangi. Di sisi lain, Map yang merasa dirampas kekuasaannya oleh mafia membiarkan dendam mengamburkan nuraninya. Sementara Nadia yang tampak rapuh sebenarnya sedang berjuang memulihkan harga diri dan menghindari bayang-bayang masa lalu. Dalam situasi yang penuh kebusukan dan bahaya, cinta dan kasih sayang tetap bisa tumbuh meski tidak dengan cara yang konvensional. Tapi cinta sejati hanya bisa tumbuh di atas kejujuran dan keberanian untuk meninggalkan masa lalu. Pesan utama dari film ini adalah bahwa terkadang bertahan hidup dalam dunia yang kelam bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi soal kemampuan untuk berpikir tenang, memilih dengan cermat, dan memutuskan kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Dan bahkan ketika semuanya tampak hancur, harapan dan hubungan manusia bisa tetap muncul di tempat yang paling tidak terduga. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. See you next time, man. Bye-bye.